Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Daily. Kali ini kita mau menjelaskan cara untuk melakukan cek kepemilikan investor asing di suatu saham. Jadi ya intinya kita pengen tahu saham tersebut berapa banyak yang sudah di hold atau dimiliki oleh investor asing. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka dulu website dari KSEI ya, .co.id ya. Kalau sudah terbuka seperti ini, website ksa.co.id, kita pilih yang data user guide ya. Pilih yang unduh kepemilikan efek. Nah, ini kan ada bulan April hingga Januari 2020 ya. Anda silakan download dulu. Saya butuh tahun 2019 yang Desember. Ya. Nah, setelah kita download, kita lihat di ini, kita unsip semua ya. Bentar saja. Oke. Jadi ini formatnya bentuk file txt semua ya. Kita buka ke Excel kita. Jadi kita excelin dulu dari file txt-nya. Kita open. Tadi bulan Desember ya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita save as dulu. Ini mau kita save as dalam bentuk Excel. Excelnya kalau Excel ini bisa nggak sih? 50095 ada 24. Ada pilihan apa aja ya? Ini deh. Kita ganti ini jadi Desember 2019 ya. Oke. Lalu kita buka lagi file yang bulan Januari 2020 ya. Ini karena saya pakai MacBook ya, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang menggunakan Windows. Oke, kita mau simpan dulu ke format Excel-nya tadi. Oke, kita minimize dulu. Sekarang yang bulan Februari. Ya, kita pilih either shift ya, garis lurus tadi, finish. Ini bulan Februari. Oke, kita simpan dulu. Sudah format Excel, kita minimize dulu. Kita buka yang bulan April. Maret ya, sorry. Kita ganti dulu namanya. Lalu kita file save as ke format Excel. Oke, kita minimize lagi yang terakhir bulan April ya.
Oke. Tadi udah banyak file yang kita buka. Desember sudah saya rubah belum ya namanya? Desember 2019 ya. Ini kita mau copy ke yang bulan April ya. Oke. Yang Desember kita bisa tutup. Kita buka yang bulan Januari ya, kita lakukan yang sama, kita copy ke bulan April. Bener ya, yang bulan April ada Januari, Desember, Januari, April. Sekarang bulan Februari. Bulan Februari kita copy ke bulan April. Oke. Lalu yang bulan Maret kita copy ke bulan April. Ya, kita urutkan dulu ya sheetnya: Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, di sini kita ambil yang headnya dulu ya, date code-nya ini kita copy, headernya ini kita letakkan di sini. Oke. Lalu yang bulan Desember kita pilih yang saham yang lagi hot-hotnya, yaitu saham Bank BRI ya. Kita mau tahu nih sebenarnya BRI ini berapa yang dimiliki oleh asing. Kita copy, kita bawa ke sheet 5 ya. Ya, ini kan Desember BBRI, lalu Januari, copy, kita pindah. Lalu yang bulan Februari, tapi kalau Anda mau buat saham yang lain, misalkan saham Antam, boleh ya, terserah Anda. Ini cuman kita ambil sampelnya cuman Bank BRI aja. Jadi tidak harus saham Bank BRI, Anda bisa pilih saham yang lain sebagai latihan. Sekarang kita copy yang April ya. Sorry. Ya, yang April kita copy. Oke. Ini mau saya save jadinya namanya jadi beda ya, nggak bulan April. Saya save as jadi foreign ownership BBRI ya. Save. Nah, di sini ini kan kurang bagus, kita rapikan dulu biar gampang dibaca. Oke, lalu yang foreign ini saya beli warna biru ya. Yang lokal ya, ini investor lokal. Ini saya kasih warna kuning ya. Ini kita bisa lihat bahwa sahamnya BRI ini saya lock dulu ya sebentar. Saya free spend, oke, biar bisa enak. Save, oke. Ada 123 miliar ya. 123 miliar saham ya.
Tapi yang dimiliki lokal itu 10 miliar, yang dimiliki oleh asing itu ada 43 miliar. Ini saya lupa kasih warna yang sama ya. Sebentar. Ya, beda ya. Biar sama. Oke. Biar enak lagi, ini kita rapikan dulu. Seperti ini. Save. Nah, untuk total yang dimiliki oleh masyarakat kita buat dulu ya. Masyarakat. Nah, masyarakat ini termasuk asing ya, pokoknya masyarakat umum ya. Ini di total asing ditambah total lokal ya. Berarti 53 miliar ya. Oke. Sekarang kita butuh presentasinya yang dimiliki oleh masyarakat, berapa persennya. Kita tata dulu. Dikurangi. Berarti masyarakat itu punya 43%-an ya. Jadi masyarakat ini, masyarakat umum maksudnya adalah baik asing maupun lokal ya. Kalau Anda masih ragu, Anda bisa buka di RTI ya. Nah, di sini Anda pilih, sebentar, pilih BBRI, kita go, kita pilih profile ya. Nah, di sini kita bisa lihat kepemilikan masyarakat itu 43% ya, sedangkan negara Republik Indonesia 56%. Jadi data KSE ini benar ya, KSE ini ya. Oke, kita kembali ke Excel tadi. Nah, dari sekian banyak ini kan yang dimiliki asing 43 miliar ya. Kita pengen tahu sebenarnya pengen tahunya ini asing itu dari bulan Desember hingga April itu berapa yang dia jual ya. Sebentar, kalau pengen tahu presentasinya asing punya berapa, kita bisa tambahkan begini. Foreign ya. Berarti ini dikurangi ini, betul ya. Lalu dibagi 1 ya. Nah, yang dimiliki oleh lokal ya, itu gampangannya ya ini dikurangi yang lokal. Jadi ini rumus sederhana ya, yang manual saja. Jadi kita memang hobi yang manual-manual, karena kalau sistem down kita tidak terlalu tergantung dengan sistem aplikasi ya. Oke. Ya. Jadi ini kalau foreign sama lokal kita jumlahkan 100% ya dia. 1% dalam arti yang ini ya, 43 M ya. Sebentar, cancel.
Ya, 53M, sorry. Jadi dari angka 53 ya. Kalau yang ini total foreign, kita kasih keterangan biar nggak salah. Yang ini total lokal ya, biar nggak salah ya. Ini Indonesia yang punya, yang masyarakat Indonesia. Yang ini adalah asing ya. Kalau yang ini adalah foreign plus lokal ya, masyarakat umum, biar nggak salah. Ya, seperti ini. Sedangkan yang dimiliki oleh negara ya yang tadi ya, yang dimiliki negara itu yang ini ya, ini yang negara punya. Saya tandai hijau. Nah, ini total ya, maksud saya, bukan dimiliki negara. Maksud saya saham yang beredar itu 123 ini yang dimiliki oleh masyarakat umum, yang beredar di masyarakat umum itu adalah 53 miliar ya. Dari 53 miliar ini yang dimiliki oleh asing adalah 43 miliar atau sekitar 80% ya. Sedangkan lokalnya itu cuman memiliki 10 miliar ya, kisaran ini ya. Ini yang lokal. Jadi jangan sampai salah pengertian ya. Oke. Jadi kalau bingung Anda bisa buka di RTI tadi, ini kan ya, negara punya 56,75, masyarakat 43,25. Ini masyarakat umumnya, asing dengan masyarakat lokal ya. Lalu kembali lagi ke sini, kita mau tahu nih sebenarnya berapa sih yang dijual atau beli oleh asing dari Desember hingga April. Saya copy di sini. Caranya gampang. Dari bulan Januari ke Desember, ini asing buy ya, buy or sell ya. Ini buy. Lalu dari bulan Februari ke Januari, ini asing sell ya. Ini lembar ya, lembar saham ya. Dari Maret ke Februari asing sell juga. Lalu dari 30 April ya, ini ya, kita kurangi ini asing sell ya. Jadi memang di bulan April ini 1 miliar ya dia lakukan penjualan untuk asing ya. Kita klik, kita kasih kode biar nggak keliru ya. Ini kita sum saja, kita mau tahu sebenarnya berapa banyak yang di sell oleh asing. Jadi periode Desember hingga 30 April ya, 30 Desember. Gini saja biar tidak terlalu panjang ya. Ini berapa persen ya, kita lihat. Ini dibagi sama 2,87% ya. Sedangkan untuk yang lokal ya, kita mau tahu kalau asing jualan, lokalnya ngapain gitu kan. Lokal di mana ini?
Ini saya bedakan warnanya aja ya biar tidak salah lihat. Lokalnya kuning tadi ya. Ini warnanya biru ya biar cakep. Nah seperti ini, kita akan lihat berapa. Sorry, ini sell, ini buy. Kita presentasikan dulu. Ya. Jadi kita bisa lihat ya di sini ketika asing melakukan sell ya 1 miliar saham Bank BRI ini ya kan, atau 2,87%, yang lokal melakukan pembelian 11,08% atau 1,125 ya miliar. Nah tadi kita kan sudah sampai pada mengetahui asing jualnya 1,2 miliar ya. Saya rubah ini supaya nggak salah tangkap ya. 1,2 miliar asing sell, sedangkan untuk yang lokal, investor lokal dia beli 1,1 miliar ya, atau 11%. Nah kita mau lihat juga berapa besar sih saham yang maksud saya berapa besar efeknya ketika asing menjual 2,87% saham yang dimilikinya terhadap harga saham. Kita lihat tanggal 24 Januari harga saham BBRI itu di harga 4.740. Sedangkan tanggal 30 April ya itu di 2730. Ya saya gedein deh biar enak dilihatnya. Tata dulu. Oke. Ya segini ya. Jadi berapa minusnya? Jadi turun 2010 ya, minus berapa persen? 42% ya minusnya. Ini saya giniin saja ya, minus 42% ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, dia jual 2,87% atau 1,2 miliar saja, harga sahamnya itu udah minus 42% ya. Ya, minus 42% ya. Padahal asing masih memiliki sebanyak 41 miliar, lokal sisa 11 miliar. Ini kalau kita lihat lokal beli ya. Ya, kita lihat bahwa lokal memang melakukan pembelian ketika harga saham Bank BRI turun begitu. Jadi ini saya ingin cuman apa kita bilang ya, menyajikan data gitu ya, bahwa asing itu dia memang mendominasi saham yang beredar begitu, lebih banyak daripada investor lokal ya kan. Kita bisa lihat 41 miliar dibandingkan dengan 11,2 miliar begitu. Apakah asing akan melakukan jual terus ya, karena dia masih punya banyak lembar sahamnya BBRI begitu ya. Tapi saya rasa asing juga punya strategi ya untuk melakukan
Dia tidak akan bikin sell terus sampai jatuh luar biasa. Pasti dia juga ada sell naik dikit seperti itu. Dia atur ritmenya ya supaya trading itu menarik seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang misalkan oh saya bisa kok lihat dari misalkan aplikasi IDN Financials gitu ya, itu ada kok yang langsung berapa besar persentase atau jumlah saham yang dimiliki oleh asing. Bisa Anda langsung last transaction day itu tanggal 19 kalau nggak salah, 19 atau 20 ya, saya lupa itu, sebelum hari libur. Nah di situ Anda bisa lihat ya bahwa memang tanggal 20 ya, sorry saya cek tanggal 20 Mei 2020 itu last transaksi kita di bursa ya, Wednesday, betul ya. Nah di situ kita bisa lihat sih kalau di aplikasi IDN Financial berapa yang sekarang ini foreign punya, misalkan begitu. Tapi kalau data yang dari KSEI ini adalah hingga April 2020, 30 April 2020 ya. Jadi teman-teman tadi lihat bahwa memang data dari KSEI ini memang hanya sampai dengan 30 April. Nanti kalau Mei dia nanti akan keluarkan lagi, begitu ya. Lihat kan ini terakhir 30 April ya. Tapi ini memberikan gambaran ya bagaimana cara untuk melakukan cross check secara manual, secara menggunakan Excel ya. Anda mengolahnya seperti ini begitu. Jadi ini kami memberikan gambaran seandainya nanti sistem aplikasi yang Anda miliki misalkan IDN Financial down gitu, error, Anda bisa melakukan dengan cara manual seperti ini. Dan di sini nggak cuma saham BBRI ya, karena banyak lagi saham-saham yang lain yang ada di Bursa Efek itu Anda bisa lakukan seperti ini. Jadi ini masih lihat sekian banyak ya, Anda bisa lihat sekian banyak saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, 690-an ya kan. Kalau kita ini banyak sekali ya yang ada di Bursa Efek Indonesia begitu, yang bisa Anda olah Anda sesuai kebutuhan Anda. Harapannya sih semoga video ini, tayangan ini bermanfaat buat teman-teman. Boleh Anda share ke teman-teman yang lain ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran atau keputusan bagi Anda untuk membeli atau menjual suatu saham. Kalau di BRI sendiri, saham BRI ini sendiri sebenarnya kami setupnya jangka panjang ya, bukan yang jangka pendek, sehingga terlepas asing itu mau jual terus di harga 1.500, 1.000 kita juga senang gitu ya, apalagi harga 500 pasti kita borong begitu, karena kita punya strategi untuk menyiasati ketika harga saham blue chip itu turun begitu ya. Jadi kita bukan tipikal yang panikan, karena kita tahu bahwa asing itu jual 1 miliar aja sahamnya bisa drop 42% begitu kan ya. Kalau sekarang kita tarik yang 20 Mei 2020 itu saham BRI di harga 24 berapa ya? 24 sebentar saya sampai lupa. BBRI itu ditutup di kemarin ya, tanggal itu di 2480 ya. Di 2480 begitu. Jadi sempat hingga 2100-an, lalu naik ke harga 2480. Ketika turun ke 2100-an banyak yang panik, banyak yang sell, tapi banyak juga yang beli ya. Jadi masing-masing punya strateginya, saya rasa tidak masalah. Yang penting Anda tahu bahwa kinerja dari Bank BRI ini bagus. Perihal ada yang menyaksikan nanti di kuartal 2 2020 karena memang pandemik COVID-19 itu di kuartal kedua ini lebih terasa ya, dampaknya pasti ada efeknya ya ke saham Bank BRI begitu. Cuman kalau untuk jangka panjang sih kita tetap hold ini saham ya. Oke, sekian dulu, saya Doni dari Saham Daily out.